gift to God we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan syukur kita di dalam hadirat-Nya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Kita membawa pujian syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kasih yang besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukan setiap kami Tuhan, menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan, dalam hadirat-Nya dengan sorak-sorai dan pujian. Naikkan syukurmu, naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat kasih setia-Mu yang selalu menemani kami, menyertai kami Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan,
Masih semangat memuji Tuhan saudara. Saat ini kita mau masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Saat kita kesesakan, kita gak mau mencari di luar gereja ini saudara. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadiratnya. Lagu ini sungguh memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau menyatakan kuasa-Mu. Kita fokus kepada Allah kita saudara. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Yesus
Saat jiwa kita memuji, otak kita memuji, mulut kita memuji. Semua untuk kemuliaan namanya. Karena kita diciptakan oleh Dia, untuk Dia dan bagi Dia. Then sings my soul, my Savior come to thee. How great thou art, yes Lord. How great thou art. Come on, all people say. Then sings my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior come to thee. How great you, Lord, how great thou art. How great thou art. Kita mau tersenyum untuk Allah kita. Then sing my soul, my Savior come to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Engkau ajaib, 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 ajaib di atas segala yang ajaib. Karena keajaiban yang paling besar, mujizat yang paling besar adalah penyelamatan bagi kami. Karena dari dosa kami mustahil masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dari kekotoran kami mustahil masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tetapi apa yang tidak mungkin Engkau buat menjadi mungkin. Pintu yang tertutup Engkau bukakan. Ketika tidak ada jalan, Engkau sendiri yang menjadi jalan supaya kami diselamatkan. Maka Engkau mujizat terbesar. Karyamu adalah mujizat paling besar. Miracle, keajaiban. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada minggu pertama bulan Oktober pemberian-Mu. Kami berhimpun bersama-sama anak-anak-Mu, tubuh Kristus untuk mengucap syukur kepadamu. Ucap syukur yang tidak terhingga oleh karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus. Dan sebagaimana pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, supaya diadakan perjamuan Tuhan untuk mengingat akan kasih-Mu. Maka
Maka di sini kami berhimpun di dalam ibadah perjamuan Tuhan untuk mengingat akan kasih-Mu. Dan sebelum itu Bapa, kami hendak melihat akan firman-Mu yang Maha Kudus. Firman yang adalah pribadi-Mu sendiri, lebih daripada titik dan koma, lebih daripada sekedar kalimat, tetapi pribadi-Mu sendiri. Kami mau menaruh hormat, Engkau urapi hamba-Mu supaya menyampaikan dengan benar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karunia yang terbesar kepada kita Tuhan Yesus itu sendiri, dan kita dianugerahi masuk ke bulan Oktober, tanggal yang kelima, minggu yang ke-1 sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Saudara, kita akan melihat bersama-sama apa kata firman Tuhan yang didasarkan dari satu tema, luka-luka kudus berdarah. Diambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai 22, kita akan menyimak bersama-sama. Ibrani 9 ayat 19 sampai 22. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya seperti itu dengan darah. Menurut Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Nah saudara, begitu mahalnya apa yang sudah dituliskan tadi. Di situ ada darah. Orang Kristen itu tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai darah. Bukan darah sembarangan, tetapi apa yang Rasul Petrus atau Rasul Kefas, salah satu murid dari Tuhan itu, bahwa darah yang dimaksud lebih mahal, lebih berharga daripada emas perak. Maksudnya adalah harta benda duniawi tidak bisa menandingi akan darah yang satu itu. Bukan darahnya manusia biasa yang DNA-nya sudah ditulari oleh nenek moyang dengan penyakit turunan dan dosa, tetapi darah kudus. Sehingga Bapak Petrus atau Rasul Kefas itu menyebut darah yang suci yang lebih daripada emas, perak atau permata. Tanpa darah itu kita dibuang ke dalam penghukuman. Tanpa darah suci tersebut, orang masuk ke dalam laknat yang kekal, dan itu mengerikan, tidak bisa dibayangkan. Baru membayangkan saja sudah begitu menakutkan, apalagi mengalaminya. Itulah sebabnya kita kalau berkumpul di tempat ini, hendaklah merasakan akan yang namanya hutang budi. Karena tidak ada pemberian yang lebih besar daripada darah Tuhan Yesus. Dan di dalam darah menurut Taurat itu disingkapkan mengenai rahasia, itu adalah medium. Darah itu medium atau semacam wadah, semacam kendaraan atau semacam wadah atau medium di mana di dalamnya ada nyawa makhluk. Jadi darah itu adalah wadah atau medium dari nyawa. Sehingga kalau Tuhan Yesus sudah memberikan darahnya yang ditumpahkan untuk kita supaya diselamatkan, itu sama dengan memberikan nyawanya. Allah tidak bisa mati. Tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak mengerti dari luar, ya sudah kalau butuh kita jelaskan, tetapi kalau hanya ingin mengejek, ya sudah tidak usah dijelaskan. Ya saudara, karena mereka bilang tidak masuk akal, memang tidak masuk akal semua. Roh Kudus tidak masuk akal, malaikat tidak masuk akal, surga tidak masuk akal, Allah sendiri juga tidak masuk akal. Mana fotonya, mana buktinya, sehingga cara kerjanya pun juga
tidak bisa diuraikan dengan akal budi. Bagaimana Allah bisa mati? Mereka bilang tidak mungkin Allah kok bisa mati. Saudara, tetapi untuk orang Kristen, orang percaya milik Tuhan Yesus harus mengerti, jangan sampai sama tidak mengertinya dengan orang di luar. Bagaimana Allah bisa mati, dibunuh dan keluar darahnya? Maka kemudian saudara, Alkitab sudah menjelaskan berkali-kali, dan kita yang sudah bertahun-tahun menjadi umat kepunyaan Tuhan, dijelaskan bagaimana ia bisa berdarah-darah yang sama dengan memberikan nyawanya. Caranya adalah Allah yang tidak bisa mati itu harus menyandang kodrat kemanusiaan. Dia yang adalah roh tetapi memakai daging supaya bisa dilukai, supaya bisa dibunuh, supaya bisa dikuburkan, supaya bisa memberikan nyawanya. Sebab kalau tetap sebagai Allah, siapa yang bisa membunuh dia? Betul saudara? Caranya harus menjadi manusia. Pakai daging, pakai darah, bisa mengalami haus, dahaga, bisa mengalami lapar, bisa mengalami duka cita. Dan beliau juga berpuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka darah seperti darah manusia tetapi darahnya kudus. Berbeda dengan darah kita. Dan darah itu kemudian diserahkan menjadi semacam tumbal atau korban, alat bayar. Sebab kita itu terancam dengan kutuk laknat, terancam dengan hukuman kekal. Minta tolong ditutup pintunya, bocor itunya, iya. Ya saudara, menjadi alat bayar supaya kita kemudian jadi lunas. Karena dosa adalah hutang. Hutang berarti harus dibayar. Kalau yang hutang pendeta sedih saudara, tapi sudah saya lunasi dulu ya karena kepepet rumah sakit. Ya ini harus titip 6 juta, kakinya anak harus ya terpaksa. Ada yang ngalangi, tapi kemudian sesudah keluar yang namanya apa itu, asuransi jasa raja, sesudah opnam selesai saya bisa melunasi. Saudara, hutang itu enggak enak, karena apa? Jadi pikiran. Ya saudara, nah kalau hutang uang lalu dilunasi pakai uang, tetapi kalau hutang dosa harus membayar, yaitu masuk ke dalam neraka. Siapa yang bisa, siapa yang sanggup? Itu menakutkan. Dan Tuhan itu berbelas kasihan pada zaman perjanjian lama. Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai 22 itu menyebutkan tentang simbolnya. Tadi disebutkan ada sapi, lembu, ada domba yang harus disembelih dan keluar darahnya, lalu darah itu dibawa oleh imam. Terus kemudian ada bulu yang dipakai untuk dicelupkan pada darah itu. Gunanya apa bulu itu? Untuk bisa dipercikan. Dipercikan pada kitab. Loh, kitab kok diperciki darah terus gimana saudara? Itu menunjuk kepada makna bahwa kitab yang dimaksud adalah Taurat Musa. Dan Taurat atau kitab suci itu dalamnya ada firman. Sang firman itu firmannya Allah menjadi manusia harus berdarah-darah. Maka kemudian kitab yang memuat firman itu harus diperciki dengan darah. Itu maksudnya. Bahwa sang firman yang menjadi Yesus harus berdarah-darah. Tapi kemudian bulu itu kemudian yang ada darahnya juga harus dipercikan kepada umat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kini sudah tidak perlu lagi yang namanya sapi atau lembu dan domba. Karena semuanya itu adalah bayangan, simbol. Pada masa kuno sudah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Apakah tidak dihormati? Bukan, tetapi karena simbolnya itu kemudian di perjalanan waktu Tuhan penuhkan dengan makna yang sesungguhnya. Apa itu sapi? Apa itu domba yang dikorbankan? Yaitu diri Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban, maka sudah tidak perlu lagi lambang itu kita cari-cari, beli sapi berapa juta, yang gemuk berapa juta, sama dengan sepeda motor saudara, ya. Nah kalau enggak ada dananya gimana? Ya sudah, domba. Domba ya mahal. Kalau orang miskin gimana pada waktu orang Israel beli domba aja enggak bisa. Ya sudah, burung tekukur saudara. Itu dalam hukum Taurat. Sudah tidak perlu lagi kita mencari itu karena apa? Yang disimbolkan oleh sapi, yang disimbolkan, yang dilambangkan
sebagai domba dan burung sudah muncul tampil, yaitu korban yang sesungguhnya, itulah Kristus Tuhan kita. Sehingga Alkitab mencatat bahwa apa yang ingin dilihat oleh para nabi mereka tidak bisa lihat karena sudah meninggal. Tapi kita hidup pada masa sekarang sehingga bisa melihat sejarah bahwa Yesus itulah anak domba Allah yang disembelih. Salah satu gelar Tuhan Yesus kita adalah anak domba Allah. Sampai ada seorang punggawa atau sida-sida pegawai istana dari Ethiopia, mungkin kulitnya hitam karena dari Ethiopia ya saudara, naik kereta, kemudian membaca kitab Yesaya seperti anak domba kelu-kelu itu diem saja. Yang di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, terus dia bingung, ini Nabi Yesaya menulis dirinya sendiri atau orang lain, dia tidak ngerti. Kemudian begitu Filipus dikirim oleh Roh Kudus, ya, secepat kilat dia jalan di sebelah kereta itu. Kenapa harus menginjil? Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Begitu lalu jawab dari sida-sida ini, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan? Diberi aigro 1 saudara. Kalau di sini namanya aigro 1, siapa yang belum dapat? Wajib. Aigro 1 isinya Injil. Kalau sudah dapat aigro 1 lalu baptis. Ya dijelaskan, ini anak domba Allah adalah Allah yang menjadi manusia. Bisa keluar darahnya. Darahnya adalah resep jalan satu-satunya untuk bisa mencuci semua kotoran kita. Itu dijelaskan. Kemudian kalau engkau mau menerima Tuhanku sida-sida dari Ethiopia, supaya engkau diampuni dan bukan masuk ke dalam neraka tetapi masuk ke dalam surga, harus ada meterai namanya baptis air. Lah itu ada air. Gimana kalau kita baik terus turun ke sungai itu dibaptis? Ya, Bapak ini dari orang hitam ini saudara, orang Afrika. Sesudah dibaptis mau bilang, saya mau terima kasih, Filipus sudah diangkat oleh Tuhan, hilang saudara. Pindah ke ratusan kilo dari situ. Karena apa? Tuhan tidak berkenan bahwa orang inilah yang nanti jadi superstar. Superstarnya haruslah Tuhan Yesus yang ditonjolkan. Dia harus bersembunyi di balik salib Yesus. Begitu juga orang yang menginjil. Ya, jiwa ke-1, jiwa kedua, jiwa ketiga, terus sampai ke-13 dan seterusnya. Tuhan utus saya saudara, istri juga. Tapi kami juga tidak diperkenankan menjadi semacam artis dan seterusnya. Harus menghilang. Sehingga kemudian orang itu sudah lupa, tidak apa-apa. Ya, orang sama orang bisa lupa. Tapi yang penting apa yang harus menonjol dan dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Amin. Saudara juga begitu. Ya, disucikan dengan darah. Bahkan yang merah-merah itu saudara lihat di bawahnya ada satu dalil. Dengan darah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Loh, itu sudah jadi dalil sampai saya tulis dengan huruf yang merah itu, tanpa penumpahan darah. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak mau berkorban saudara, tidak ada yang namanya pengampunan. Jadi pengampunan itu mahal sekali. Pakai ayam hitam kita tidak bisa. Disembelih keluar darahnya terus ayamnya dibuang ke belakang gini toh. Maksudnya mau buang sial terus nyewa wayang kulit, judulnya Murwokolo, itu kalau orang Jawa tradisional begitu. Yaitu suatu bentuk dari membuang sial, membuang dosa, membuang kutuk, tapi tumbalnya ayam hitam. Darahnya tidak berkuasa mencuci dia dan keluarganya. Dan mau mengenyahkan sengkolo itu kutuk laknat. Tidak bisa pakai ayam hitam, tidak bisa pakai kepala kerbau. Maka jangan di sini jemaat yang masih cari kepala kerbau mau mencuci dosa, tidak bisa. Juga kita tidak bisa mandi di sungai tertentu yang ditunjukkan oleh nenek moyang. Kamu mandi di situ ya kungkum. Yang datang apa? Pengampunan dosa? Bukan, yang datang ikan malah nuduli saudara ya. Betul? Itu tidak bisa, tanpa penumpahan darah, tak ada pengampunan. Dan darah itu bukan darah sembarangan, tetapi Petrus itu menyebutkan darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercelah. Itu saudara. Maka kita berhimpun di siang hari ini untuk merasakan akan ucapan syukur begitu besarnya kasih Tuhan. Bukankah dia raja, bukankah dia yang maha tinggi, kok sampai seperti itu ya.
tidak mempertahankan kewibawaannya di atas tahta maha tinggi, dan bukan mengutus malaikat dengan dikirimi suruh bawa, malaikat kat sini, ini saya nota tulisan lunas, si A dosanya, B lunas, kirim itu nota, ya catatan-catatan. Kalau aku berkata lunas diampuni, lalu malaikat terbang ke si A si B, dosanya diampuni. Apa begitu? Kalau mau bisa enggak? Bisa. Tapi mahal. Bukan nyawanya malaikat loh saudara, bukan nyawanya tentara Allah, tetapi rajanya sendiri ini turun ke bumi buat kita, buat saudara dan saya. Itu artinya saudara dan saya itu dinilai mahal sekali sampai seharga nyawa seorang raja pencipta kita. Loh seperti itu. Ini namanya Aigro 1 ya saudara. Aigro 1 itu isinya Injil. Kalau tanpa itu sudah kita enggak bisa punya motivasi yang lain, mau pelayanan, mau berbuat baik apa, jenuh, bosan gini-gini terus. Tetapi selama ada cinta yang berkobar, pusatnya pembakaran yang berkobar cinta itu dari yang namanya cinta berwarna merah. Darahnya Tuhan Yesus. Penyembahan itu motornya dari situ, jiwanya dari situ. Ya. Orang lain mengajak biar saja. Dulu abad ke-1 ketika orang percaya berkumpul juga enggak jauh berbeda dengan orang masyarakat seperti yang ada pada kita. Saudara, mereka mengajak, itu orang Kristen itu kanibal semua. Kanibal itu, dibacakan perjamuan itu ada minuman, lalu bilang inilah darahku, inilah dagingku, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia beroleh hidup kekal. Makan darah, minum, makan daging. Jadi kanibal nyokoti daging orang. Tuduhannya seperti itu, aliran sesat. Orang Kristen dituduh aliran sesat. Sehingga kemudian disebut di Antioquia, itu wilayah Turki disebut sebagai orang-orang Kristen. Jadi sebutan pertama mereka disebut sebagai orang Kristen, sebutan Kristen itu sebenarnya ucapan untuk mengejek. Pertama kali disebut. Karena tukang makan dagingnya Yesus ya, minum darahnya Tuhan Yesus, kok kayak Dracula minum darah. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang minta itu. Barang siapa minum darahku, makan dagingku, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi maksudnya dalam alam roh kita mau menerima pengorbanannya itu kita terima. Kita minum, kita makan. Nanti kalau kita makan, kita minum itu kan pakai mulut masuk ke sini. Itu jasmani. Tetapi secara bersamaan, berbarengan roh kita juga meminum apa yang Tuhan sudah sediakan 2000 tahun yang lampau itu. Pengorbanannya kita terima. Jadi bukan kanibal saudara ya. Terus berikut. Amsal pasal 20 ayat 30, bilur-bilur yang berdarah, bilur itu luka panjang namanya bilur, bukan dikeroi. Istri sering minta dikeroi ya. Sebulan berapa kali lah, aku sih ngeroi sopo. Sudah. Ya. Bilur itu bukan karena melepaskan histamin kan terus nyaman gitu saudara. Melancarkan peredaran darah juga sama melepas. Lah itu bukan dikeroi. Tidak ada ceritanya Tuhan Yesus dikeroi. Siapa yang ngeroi? Simon Petrus, bukan. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu disakiti, disiksa. Sampai kemudian di museum di Yerusalem yang kiri kanannya itu gudang. Itu traktor kadang-kadang nabrak, nyenggol berziarah. Karena bekasnya itu tempat beliau dimakamkan, kubur dan tempat penyiksaannya itu sudah jadi perkampungan. Jadi ya harus masuk kampung, lalu kiri kanannya gudang-gudang. Tempat orang bawa traktor entah menyimpan apa itu. Ya, saudara, sampai ada kemudian batu yang besarnya kurang lebih setiang ini lebih gede begitu, bundar, terus bawahnya itu ada bekas legok-legok agak bekas luka itu karena dulu
bekas cambuk yang ujungnya kelereng-kelereng itu saudara. Cambuk tapi ujungnya bercabang, terus tiap ujung cabang ada kelerengnya dari timah. Itu sasarannya adalah punggung, namanya disesah. Dicambuki pakai cambuk yang ujungnya kelereng-kelereng timah. Tapi kan beberapa meleset kena tiangnya tempat itu dirantai itu saudara. Jadi sebagian kena punggung bilur-bilur, sebagian kena tiangnya sehingga kemudian itu dimuseumkan. Banyak orang menangis di situ. Mestinya kita yang diperlakukan seperti itu, suka memunggungi Tuhan. Bahasa Jawanya apa? Ngegeri Gusti Allah. Memunggungi itu embuh karepmu engkau Tuhan. Pokoknya karepku dewe, saya jalan rencanaku sendiri. Memunggungi, makanya punggungnya Tuhan Yesus yang jadi saran. Akibat dari manusia ini suka memunggungi Tuhan, rancangan-rancanganku sendiri, konsep-konsepku sendiri, tidak peduli firman Tuhan, ya dari menu makanannya, dari caranya memperlakukan istrinya, caranya memperlakukan anak, caranya memperlakukan masyarakat, caranya memperlakukan uang, caranya memperlakukan tanah dan seterusnya. Konsepku sendiri, belajarku sendiri, tetapi Allah itu sudah nurut saya di belakang. Itulah sebabnya kenapa ada bilur-bilur berdarah pada punggung Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara, setiap orang berhadapan dengan Amsal 20 ayat 30 itu kemudian harus merendah, hancur hati. Tuhan, aku tidak mau memunggungi engkau karena engkau yang memikul itu. Saya harus belajar untuk mendengarkan engkau apa yang engkau katakan. Meskipun tidak sempurna tetapi mau belajar. Kita yang kemudian digandeng, digamit. Seperti kata pemazmur, ia menggamit tanganku, lenganku di sebelah kananku. Jadi kita diperlakukan seperti pacar, nanti jadi tunangan, jadi istri, dia berperan seperti suami yang menggandeng di sebelah kanan, menggamit. Yuk jalan, yuk di, ya ayo Dinda jalan. Tapi kalau orang-orang yang meskipun ke gereja berpuluh-puluh tahun tetapi rencananya sendiri mau pindah rumah ya enggak tanya sama Tuhan. Malam tahun baru ya enggak doa, nanti tahun kemudian ada apa. Planningnya sendiri. Itu memunggungi Tuhan saudara. Maka bilur-bilur berdarah itu membersihkan kejahatan. Jangan dikira kejahatan itu kriminalitas saja. Ya, yang namanya orang korupsi, yang namanya orang ngerampok, bukan hanya itu, tetapi yang namanya memunggungi Tuhan disebut kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati sehingga kita rendah hati. Tidak lagi mementingkan yang namanya aku jadi Tuhan dengan master plan dari diriku sendiri, rencana-rencanaku sendiri. Tetapi mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tanya dulu. Ambil jodoh ya bukan sembarangan menurut rancanganku, tanya sama Tuhan. Saya contohnya waktu muda pakai rencana sendiri, ternyata lalu Tuhan gebuk di apa? Dirangket. Jewer karena apa? Mauannya sendiri. Lah ndak seiman kok saudara, ya dipukul Tuhan. Bukan itu gitu. Nah, ditunjukkan yang ini terbukti sudah tahun keberapa diajeng. Sekarang ya itu Tuhan yang menunjukkan. Karena saya belajar tidak lagi mau memunggungi Tuhan ketika apa? Cari jodoh. Saya juga memberitahu ke anak kami juga seperti itu, kami doakan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu. Memberitahu kepada anak-anaknya, diajak doa supaya apa? Tuhan yang menunjukkan. Bukan jodoh menurut ukuran-ukurannya sendiri. Tapi dikonfirmasi, boleh enggak, ini benar enggak. Gitu saudara. Tapi kalau sudah enggak seiman berarti kita sudah memunggungi. Ya, masa anaknya Pak Yohanes Lukas kok dapat anaknya Pak Abdullah, ya bukan jodohnya. Ya itu betul. Nggih mboten. Nah, ya. Terus berikut saudara, ya. Yuk berikut. Ayo. Nah itu seorang yang diberi lingkaran di atas kepala dalam lukisan-lukisan kudus di gereja-gereja kuno. Kalau dalam bahasa Jawa lingkaran itu disebut probo atau tanda saint. Bahasa Inggrisnya
dalam bahasa Latin disebut sebagai santo atau yang di Alkitab disebut orang-orang kudus. Itu bukan gereja-gereja kuno menggolongkan sembarangan, tetapi terbukti dari jerih payahnya. Bapak ini namanya Simon. Beliau punya senior namanya Pastor Abraham, saudara. Ketika Injil dari Israel dibawa oleh seorang penginjil yang menulis Injil Markus, Bapak Markus membawa Injil ke Kairo, ke Mesir. Sehingga kemudian orang-orang dari Mesir itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dibaptis. Ada gereja, ya, kemudian gereja di Kairo yang disebut gereja Koptik atau gereja orang Mesir yang diketuai oleh Bapak Pastor Abraham. Dia punya asisten namanya Pak Simon, ini kerjaannya the tanner atau penyamak kulit, bikin dompet, bikin tas, bikin sepatu sandal dari kulit. Dia masuk dan dibaptis menjadi milik Tuhan Yesus. Terus ada pergumulan, saya sudah dibaptis, sudah ikut Tuhan Yesus, tapi bagaimana tubuh ini masih penuh dengan kenajisan. Tiap hari dia lihat perempuan cantik meskipun ditutupi pakai apa ya, tidak tahan. Jadi tiap hari pikirannya itu pikiran berjinah. Dia frustrasi, Tuhan gimana ini ya, engkau sudah hapus dosaku tapi bikin dosa terus tiap hari meskipun itu dosa pikiran. Dia frustrasi. Sampai-sampai kemudian ketika membaca kitab suci, Tuhan Yesus berfirman dan dia baca, lebih baik dengan satu mata masuk ke dalam kerajaan surga daripada punya dua mata tetapi dicampakkan ke dalam neraka. Jikalau mata engkau itu menyesatkan, jungkilah. Sehingga kemudian, waduh, tiap hari dibaca itu. Daripada masuk ke neraka dengan punya mata dua, tapi lebih baik masuk ke surga matanya satu, dia ambil alat untuk penyamakan kulit itu sejenis congkel atau apa, dicungkil sendiri matanya yang satu, saudara. Dengan kesakitan, penderitaan, dan erangan butuh waktu yang lama. Dan itu pun tidak menyelesaikan masalah meskipun dengan mata satu masih bisa lihat wong ayu. Ya saudara, tidak menyelesaikan juga. Sehingga dalam penderitaan ini saudara, Tuhan kemudian menyapa dia. Karena sudah berkorban saudara, maka darah Yesus yang adalah penebus buat Bapak Simon. Tapi karena Bapak Simon ini menyekutui Kristus dan dia merasa tidak layak, ini masih dirundung oleh daging seperti Paulus juga berkata dalam Roma pasal yang ke-7 itu. Tubuh celaka ini siapa yang bisa menyelamatkan aku dengan kedagingannya ya. Sehingga kemudian saudara waktu itu gambar yang berikut. Pada tahun 979 abad 10 didatangilah gereja Koptik itu oleh khalifah yang berkuasa di Mesir. Khalifah Abu Aziz ya. Hei kamu orang-orang Kristen, katanya kamu itu punya iman, kalau punya iman itu katanya bisa memindahkan gunung. Betul enggak ajaran Tuhanmu begitu? Betul Bapak. Kalau gitu buktikan. Pindahkan gunung Mokatam ya. Jadi di tempat sekitar gereja itu beribadah ada bukit namanya Bukit Mokatam, Bukit Batu. Di sana itu kalau siang juga dingin, pagi ya dingin banget ya saudara, sore apalagi sehingga orang pakai jaket, sopir taksi aja pakai jaket. Cuma teratur di sini daripada Kairo, sini ada lampu merah traffic light, sana enggak ada traffic light. Sampai istri saya bilang, lu mas motornya peyok kabeh karena di jalan sak geleme ya nyetir mobil peyok kabeh. Rumah-rumah kumuh semua padahal ibu kota namanya Kairo. Rumahnya kumuh semua, jemuran-jemuran tuh kayak gombal gitu. Masih resi-resi orang Purwodadi sungguh saudara. Itu Kairo loh ibu kota. Gitu. Jadi lihat itu gumun, traffic light enggak ada, mobil lewat sakarepe dhewe nanti kok itu jotosan di tengah jalan. Wah aku sing lewat. Itu
ya didesak krisis dinasti Umayyah Abdul Aziz. Kamu percaya pada ajaran dari Tuhanmu itu, kalau punya iman bisa memindahkan, buktikan ini bukit Mukatam pindahkan. Waduh ya, stres berat itu semua seluruh jemaat disampaikan oleh Pastor Abraham dan asistennya yaitu Bapak Simon yang matanya tinggal satu. Tuhan berkarya lewat orang yang berdarah-darah matanya satu. Lalu mengutus oleh Roh Kudus, kamu harus berpuasa doa 3 hari 3 malam. Saudara, gambar yang berikut. Nah itu mereka mengerahkan seluruh jemaat yang tidak seberapa, jumlahnya sedikit itu, ya mengelilingi bukit Mukatam itu 3 hari 3 malam dan berdoa Kyrie eleison, doa kuno yang dalam bahasa Latin artinya Tuhan kasihanilah kami. 3 hari 3 malam berpuasa karena ancamannya kalau tidak terbukti permintaanmu, bukitnya tidak pindah, kamu harus keluar dari Kairo, pindah ke tempat lain. Kalau nekat kami hukum mati. Saudara, mereka dalam keadaan stres berdoa Kyrie eleison ya. Begitu kemudian terjadi gambar berikut, bukit itu terpotong karena terjadi gempa bumi lokal di situ. Terjadi gempa, bukitnya patah, kemudian yang warna kuning itu lukisan yang dipasang di gereja gantung. Gereja gantung itu yang ada di Kairo, saudara, dipasang lukisan dicat biru-biru coklat itu. Nah itu gambarnya patah, lalu yang tengah kuning-kuning itu mataharinya kelihatan karena patah. Patah lalu terangkat oleh gempa itu yang bergetar, lalu bukitnya pindah sungguh. Gambar berikut. Nah itu mataharinya digambar di tengah karena yang atas terangkat pindah berapa kilometer. Itu tahun 979 atau abad 10. Sehingga penguasa Mesir itu, Abdul Aziz itu datang, wah terbukti bahwa yang kamu imani ajaran dari Tuhanmu itu benar, punya iman sebesar biji sawi, bisa mindahkan gunung. Saudara, doa puasa yang tidak murahan karena dipimpin oleh orang-orang yang terluka. Yang karena melekat dengan Tuhan Yesus, bukan dekat tapi melekat. Kalau dekat itu kan gini, melekat tuh nempel. Sehingga sampai yang mau bertobat saja mengalami kesukaran, mata harus diambil oleh dirinya sendiri. Tuhan berbelas kasihan, ini saya buat mujizat. Terus bukitnya pindah terus, lah itu yang akibat dipotong seperti itu, yang zaman sekarang ada antena seluler, antena handphone, tapi sudah terpotong tadinya tinggi. Terus yang berikut, itu hasil potongan itu yang pindah lalu digerowongi, digali, bisa menjadi hall untuk ibadah. Jadi atapnya dibiarkan berupa bukit tapi digerowongi, digali ke samping, pasangi kursi, dibersihkan, bisa muat ribuan orang. Lah itu ya hallnya sampai sebesar itu, saudara. Lagu-lagunya yang model kasidah Arab, kasidah Mesir maksud saya, saudara. Bisa muat, yang di dalam tidak kehujanan tetapi yang separuh di luar memang apa langit terbuka. Supaya bisa lihat karena jauh diberi layar LCD itu. Itulah gereja Mukatam. Jemaatnya semuanya pemulung, saudara. Jadi kalau ke sana harus sewa angkutan, lalu masuk ke gang-gang itu, turun naik. Terus ngerti kalau itu yang berziarah ke situ orang Kristen mesti kacanya diketuk-ketuk di dada. Yang anak kecil manis-manis cantik semua, anaknya orang Mesir, kerjanya pemulung. Jadi tumpukan karung, tumpukan barang bekas, mereka duitnya banyak. Mobil bekas protolan mesin bisa jadi uang, diberkati. Ya, meskipun itu tumpukan kumuh-kumuh, tapi yang bawa sampah jajasan, saudara, ganteng-ganteng. Orang-orang Kristen Mesir Mukatam. Ngerti kalau ini Malaysia, dikira wong Malaysia sudah datang didadai. Itu jadi tempat ibadah yang bisa muat ribuan orang, Tuhan Yesus dimuliakan. Pekerjaan mereka cuma pengais sampah, tapi milik Tuhan. Kenapa pengais sampah? Karena Tuhannya juga pemulung. Karena kita semua adalah sampah.
Dan sampah ini dipulung penuh dosa dan dibersihkan bukan pakai sabun, bukan pakai aji-aji apa kesaktian, tetapi dengan darah. Kita itu sampah, terlahir sampah, dosa turunan. Pemulungnya di atas segala pemulung siapa? Tuhan Yesus. Nah, sehingga dijiwai sungguh di tempat itu saudara. Ya, terus berikut. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-6, bukan hanya Bapak Simon yang kemudian oleh gereja Koptik dan gereja-gereja yang lain sepakat memasukkan Bapak Simon sebagai santo. Maka gambarnya, lukisannya diberi lingkaran berwarna terang itu sejajar dengan Santa Catherine, dengan yang lain, Bernadette dan seterusnya saudara. Paulus juga mengenai diriku, itu kata Paulus, Bapak senior kepada junior, darahku sudah mulai dicurahkan. Tuhan Yesus itu dekat dengan Paulus, Paulus bukan hanya dekat tapi melekat. Karena melekat maka kemudian saudara bisa lihat kalau yang namanya prosesi, ada yang bawa tongkat, ada yang bawa spanduk. Tiap Jumat Agung di Yunani, di Turki saudara, Jumat Agung peringatan mengenai bagaimana ia disalibkan dan curahkan darah. Nanti yang menangis-nangis dan menjiwai sampai begitu dalam itu kadang-kadang di sininya luka. Di sebelah sini luka terus keluar darahnya. Itu namanya adalah stigmata. Padahal bukan keserempet duri enggak, tetapi ketika menangis-nangis itu jiwanya mepet, bukan dekat tapi lekat. Kalau dekat tuh gini, kalau lekat tuh begini. Sehingga rohnya bersama dengan Tuhan Yesus menjiwai itu tiap kali peringatan sambil prosesi arak-arakan di gang-gang itu saudara. Apalagi yang namanya Via Dolorosa, gang tempat dulu Tuhan Yesus memikul salib menuju Golgota itu saudara. Tiap Jumat pasti ada prosesi. Tapi yang keluar stigmata yaitu tangannya berdarah. Itu yang muncul pada orang-orang yang menjiwai Tuhan Yesus sampai melekat. Paulus meskipun tidak keluar darahnya pada masa ketika ia prosesi, tetapi dia digebuki, dia dicambuki. Masuk ke penjara Filipi, dia tulis surat kepada juniornya karena dia sudah tua saudara sehingga harus ada yang meneruskan. Namanya Timotius, seorang yang lembut sekali. Karena begitu sensitifnya sehingga pencernaannya sering kumat, itu Timotius. Dia terima iman dari ibunya, dari neneknya, Lois dan Oinike saudara. Sampai Paulus itu menganjurkan jangan minum air saja ya tim, kamu minumnya dicampur sedikit anggur biar anget perutnya. Karena orangnya sensitif saudara. Dan dia menulis, Bapak Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan. Dan darah Paulus bukan untuk menebus, bukan, tetapi apa? Persembahan. Di Jepang ketika Injil masuk ke Jepang saudara, orang-orang dianiaya, dimasukkan penjara. Bahkan anak-anak kecil itu ada yang kasihan sekali jarinya diambil ujungnya. Sehingga anak-anak kecil itu sudah beriman dan ketika dalam penjara menaikkan jari-jari berdarah. Ini persembahan, ini persembahan. Ya, darahnya itu persembahan. Darah anak-anak kecil saudara kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberikan darahnya terlebih dulu. Banyak yang dipenggal di Jepang ketika Injil masuk ke sana. Paulus juga, inilah yang disebut impartasi. Darah kudus diberikan ke orang percaya, tapi orang percaya yang melekat kepada dia juga harus masuk ke dalam penderitaan. Ada yang memang Tuhan karunia sampai berdarah-darah. Di Cina sampai saat ini masih belum welcome dan belum friendly kepada orang Kristen. Maka gereja-gereja di Cina itu gereja boneka. Karena yang diajarkan ya harus sesuai dengan ajaran komunis. Rajin kerja, ya inovatif dan seterusnya. Tapi dilarang bicara Injil pengampunan dosa. Kalau bicara itu maka dimasukkan ke dalam penjara. Ada satu dari rekan-rekan kita AFJF yang ada di sana. Tetapi ibadahnya bawah tanah. Jadi kalau dicari polisi ngopo kowe ya. Ini party kok, ya ada roti, biskuit, ada minum. Ya enggak bohong memang ada makan minum. Tapi waktu polisi datang kan enggak nyanyi saudara, nyanyi alon-alon supaya enggak ditangkap. Ngeri saudara, ya itu memang yang namanya pikul
salib terus berikut. Kalau di Rusia sudah terbuka. Sakaria pasal 9 ayat 11 mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku, ayat terakhir dengan engkau. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Maksudnya adalah lubang kebinasaan kekal. Saudara, kita dilepaskan yang hijau-hijau. Melepaskan orang-orang tahanan. Kita itu orang-orang tahanan yang dilepaskan oleh darah mahal Tuhan Yesus. Dilepaskan dari tahanan apa? Tahanannya iblis. Bawahnya ya, kembalilah ke kota bentengmu hai orang tahanan yang penuh harapan. Penuh harapan. Orang yang ditebus adalah orang yang penuh harapan. Anak saya lama tidak ketemu, kemarin makan bersama, yuk makan bersama. Ya berkesan sekali, awakmu kok lemu toli. Terus saya diberi bingkisan. Terus saya bilang sama mamanya, no tulisannya anak tak simpennya. Karena tulisannya anaknya kan berkesan, saya simpennya di lemari. Terus ibunya bilang, loh papamu udah 65. Ya saya berpikir bahwa berapa tahun lagi Tuhan kasih umur, aku berpengharapan. Kalau orang tidak punya pengharapan nanti kurang berapa tahun, 10 tahun masuk ke kubur, harapannya cuma mentok ke kuburan. Tapi orang percaya yang dibeli dengan darah Yesus, harapannya gimana? Oh sampai kepada kekekalan. Paulus juga berkata secara jasmani aku menurun, tetapi dari segi rohani aku dibaharui dari waktu ke waktu. Saudara juga harus punya pengharapan. Sampai Pak Jeffrey S. Chandra itu nyanyi ya. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Berapa saudara? 2 kali lipat. Apa itu ganti rugi? Orang-orang yang kebahagiaan saudara tercuri, Tuhan ganti 2 kali lipat. Saudara dibohongi orang, rugi. Tapi saudara berseru kepada dia yang memberikan darahnya. Saudara diberi ganti 2 kali lipat. Kesehatanmu pernah tercuri, engkau rugi, engkau susah. Tuhan ganti 2 kali lipat. Amin. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku tak tahu yang akan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku, untuk tetap mengandalkanmu. Ku taruh harapku, ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Bapa, sungguh mahal apa yang kau berikan kepada kami, nyawamu.
yang mediumnya adalah darah-Mu di dalam Tuhan Yesus. Supaya kami jangan binasa. Sungguh mahal, kami tidak bisa menilai itu dengan emas atau perak atau permata. Jauh lebih mahal. Dan begitu juga Engkau menghargai kami. Karena harga kami, harga keselamatan kami adalah seharga nyawa seorang anak Allah. Kami mau menaruh pengharapan. Karena dengan ada darah, ada kebangkitan, ada tubuh-Mu yang dikorbankan, ada pengharapan yang kekal. Karena Engkau membukakan jalan, Engkau membukakan hidup yang tidak berkesudahan, lebih daripada batasan usia kami. Mari Bapak Ibu yang bertugas, kami silakan untuk maju. Kudus, 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 kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang suci. Layakkan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami tidak mau cukup hanya dekat saja, kami ingin juga melekat bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Tanpa ku berpaling dari kasih Yesus, Kaulah pujianku dan kebanggaanku. ku taruh harapku, ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tanpa ku berpaling Dari kasih Yesus, Kaulah pujianku Kudus, kudus, kudus. Kudus tubuh-Mu Tuhan, kudus darah-Mu, kudus pengorbanan-Mu, kudus pemberian-Mu. Kudus, 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 kudus. Kami menaruh hormat kepada apa yang sudah Engkau berikan dan begitu mahal. Kami mengangkat roti ini dengan segala hormat dan kasih. Engkau sudah berikan tubuh-Mu kepada kami, tubuh yang sudah dikoyak-koyak dan dikorbankan untuk keselamatan kami. Kami menerima dengan iman dan kasih. Mari saudara makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat dengan kedua belah tangan kita dengan segala hormat. Darah-Mu darah perjanjian, punya wibawa ilahi, punya wibawa yang legal secara hukum ilahi.
untuk menghapuskan dosa kami, membawa keselamatan kepada kami, kepada hidup yang kekal. Darah perjanjian-Mu kami hargai, kami hormati. Mari saudara minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia, hormat bagimu, hormat bagimu. Mari saudara ucapkan syukur. Kami mengucap syukur, 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 syukur bagimu. Tiada korban yang lain yang bisa membawa keselamatan kepada kami, hanya korban dari-Mu. Syukur, syukur, puji Dia, puji Dia, puji nama-Mu, puji syukur. Hosana, Hosana, haleluya. Glory, glory, Hosiana. Glory, kudus, kudus darah-Mu, kudus pengorbanan-Mu. Haleluya. Sakaralabaralabaralaya masikaralabo. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Katakan I love you Jesus, I love you Jesus. Katakan I love you Jesus. Glorify, glorify, thy name forever. Glorify thy name forever, forever. Untuk selama-lamanya dimuliakan nama-Mu. Oh, kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, ajaib, ajaib. Sikaralabaralawaya masikaralabaralabaralabaralabara. Sikaralabaralabaralawaya masikaralabaralabaralabarala. Bapa, kami hendak mengucap syukur sebagaimana perintah-Mu, jangan menghadap Allah dengan tangan yang kosong. Itulah sebabnya kami membawa persembahan seturut dengan kerelaan kami, bukan dengan paksa, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih kami angkat apa yang hendak kami kumpulkan ini. Tuhan, kuduskan, sucikan, boleh diimpun untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tanpa ku berpaling dari kasih Yesus. Kau
kami di bumi pun kami hargai. Setiap jengkal dari kehidupan kami adalah anugerah-Mu. Tidak satu helai pun rambut boleh jatuh tanpa seizin-Mu. Maka setiap pertambahan usia yang kami alami juga karena kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa mengucap syukur untuk anak-Mu yang berulang tahun, Bapak Bambang Purwanto, ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pertumbuhan imannya, berkati kasihnya kepada Engkau dan juga kepada keluarga anak cucu. Berkati Tuhan pertumbuhan dari segenap keluarga-keluarga anak-anak-Mu semuanya. Karena semuanya ini adalah kepunyaan-Mu. Engkau meteraikan menjelang hari penghakiman. Karena Engkau memeteraikan dengan darah-Mu, tetapi juga dengan Roh-Mu yang kudus. Kami hendak memperbaharui iman kami bersama-sama dengan membaca syahadat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa, ini anak-anak-Mu hendak menyapa Engkau Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Dicurahkanlah di siang hari ini untuk keluarga kerajaan Allah dan tubuh-Mu ini Tuhan. Berkat di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi darahnya dan bangkit, dan penyertaan serta meterai Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jangan pulang dulu.